Pemirsa, apakah Presiden Joko Widodo dan kabinetnya benar-benar netral? Kita akan membahasnya bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi serta analis politik Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Pak Budi dan Pak Umam, selamat malam. Selamat malam, Mas Baik, Khairul. ya, saya mau ke Pak Budi dulu. Pak Budi di sini sebagai Ketua Umum Projo atau sebagai Menkominfo, Pak? Sebagai Ketua Umum Projo, dong. Ketua Umum Projo, tapi juga masih Menkominfo ya, Pak Budi ya? Iya, masih. Baik, saya ingin tanya ke Pak Budi sebetulnya sampai sekarang apakah memang menteri-menteri sebagai pembantu presiden masih benar-benar netral atau netral tapi sebetulnya condong ke salah satu paslon? Ingin pengakuan jujur dari Pak Budi. Secara kebijakan, Presiden sudah menggarisbawahi dan bahkan memerintahkan bahwa seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju ini netral dan fokus bekerja. Bukan hanya netral, fokus bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi bukan sekedar netral, tapi fokus bekerja. Kita fokus bekerja untuk terus memberikan yang terbaik buat bangsa, negara, dan rakyat. Banyak hal yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini yang memerlukan perhatian serius. Dan Presiden membuktikan dan juga memerintahkan kepada seluruh anggota kabinet untuk terus fokus bekerja. Begitu, Mas. Bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing, tapi kalau kita lihat Pak Budi di gambar yang sedang ditayangkan saat ini, kita melihat ini adalah acara perayaan Natal di Kementerian BUMN dan kita lihat ada Menteri BUMN yang memang ini adalah kementeriannya, tapi kita juga lihat di situ ada Menteri Agama yang masih relevan karena ini adalah Natal, salah satu agama, perayaan agama, tapi kita juga lihat ada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Itu relevansinya bagaimana Pak Budi? Ya, ini kan bagian dari perayaan acara keagamaan. Tetapi yang pasti tidak ada unsur kampanye di sana bahwa Pak Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai calon presiden. Oh, jadi memang itu terkait dengan tugas kabinet tidak ada larangan Pak Prabowo untuk menghadiri acara apapun sebagai anggota kabinet. Jadi memang itu masih berkaitan dengan tugas Menteri Pertahanan untuk hadir di perayaan Natal karyawan Kementerian BUMN, begitu ya Pak Budi ya? Ini loh, satu perayaan Natal, dua kata kuncinya kan gitu, satu perayaan Natal, dua karyawan BUMN, ya kan? Ketiga Kementerian Pertahanan. Coba kita sambungkan, perayaan Natal itu kan acara keagamaan yang diselenggarakan oleh Kementerian BUMN yang juga mengundang Menteri Pertahanan, ya. Dua berarti terjawab. Nah yang ketiga, apa hubungan relevansinya Menteri Pertahanan dengan perayaan keagamaan? Saya pikir Menteri Pertahanan juga bukan hanya ngurusi senjata, tapi juga bagaimana berkomunikasi dengan seluruh kekuatan dan seluruh komponen bangsa untuk terus meneguhkan persatuan, semangat persatuan dan kesatuan kita. Begitu loh. Pertanyaan saya Pak Budi, kenapa pada saat itu tidak hadir misalnya Menko Polhukam Pak? Karena kan soal bagaimana hidup antar umat beragama, bagaimana kesejahteraan masing-masing umat beragama itu sangat berkaitan erat juga dengan politik, hukum, dan keamanan. Tapi Menko Polhukam tidak ada di situ. Ini bagaimana nih Pak Budi? Itu secara detail saya tidak bisa jelaskan karena saya bukan panitianya kan. Itu mesti ditanyakan ke Kementerian BUMN. Tapi yang pasti seluruh menteri itu diundang dalam kapasitas sebagai menteri. Tanyakan ke Pak Erik, apakah mengundang Menko Polhukam atau tidak. Saya yakin juga Pak Erik punya kebijaksanaan untuk mengundang, mungkin waktunya tidak tepat untuk hadir dan sebagainya. Begitu loh. Jangan dibangun prasangka dulu loh. Begitu. Tidak berprasangka sih Pak. Makanya kita bertanya kepada Pak Budi. Pak Budi, jangan diundang, beliau nggak bisa hadir, waktunya tidak tepat, kan bisa begitu. Iya. Ini sesuatu yang sangat baik tentunya ketika menteri sebagai pembantu presiden hadir juga di perayaan beragama dari salah satu umat. Saya ingin beralih dulu ke Pak Umam. Pak Umam, kalau Anda lihat saat ini, menurut Anda, menteri-menteri di Kabinet Jokowi itu masih satu kesatuan, netral, membuat atau mengerjakan tugas pokok masing-masing, atau memang sudah ada warna masing-masing kalau Anda lihat? Ya, mengenai warna politik, saya pikir
per hari ini sudah semakin vulgar, masing-masing sudah menunjukkan arah keberpihakan politik mereka masing-masing. Memang di dalam konteks aturan secara umum, misalnya tertera di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pejabat tinggi negara itu dalam konteks ini bahkan presiden atau wakil presiden diperbolehkan secara undang-undang untuk mendukung salah satu paslon dalam konteks Boleh ya? pilpres. Hal itu Ya. misalnya dalam konteks presiden dan wakil presiden ada di pasal 299. Tetapi itu harus ditegaskan sekali lagi misalnya di pasal 304 bahwa dukungan itu sifatnya betul-betul personal. Yaitu kemudian tidak diperbolehkan bagi pejabat tinggi negara untuk menggunakan fasilitas APBN, menggunakan fasilitas negara, bahkan yang melekat dalam konteks ini kepada presiden dan wakil presiden itu hanya fasilitas kesehatan, pengamanan, dan protokoler. Selebihnya Ya. tidak diperbolehkan. Nah, Ya. di dalam konteks ini, kemudian dikhawatirkan bagi teman-teman misalnya Bang Muni selaku Menkominfo atau Pak Erik selaku Menteri BUMN dan lain sebagainya, yang per hari ini sudah menunjukkan arah dukungan kepada salah satu paslon, kemudian antara domain privat dan domain publiknya itu tidak clear garis pembedanya, sehingga kemudian terjadi blur. Ya. Nah, disinilah kemudian yang perlu kita antisipasi mengenai benturan potensi konflik of interest atau benturan Ya. kepentingan. Apa itu benturan kepentingan? Situasi di mana konflik kepentingan seorang yang memanfaatkan kedudukan, kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongannya, atau kelompoknya, sehingga Ya. kemudian menjadi Ya. tidak objektif dan kemudian tidak dapat dijalankan secara objektif. Nah, situasi inilah yang tampaknya perlu diantisipasi. Di atas kertas, aturannya clear, dijalankan juga clear, tetapi Oke. dalam proses realisasinya di lapangan itu yang kemudian menjadi abu-abu dan menjadi tidak clear. Ya, aturan abu-abu atau yang tidak begitu jelas apakah itu boleh, apakah tidak, akhirnya kan bisa berpotensi abuse of power. Apakah memang benar ada dugaan itu? Kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Prime Time News dan kita masih membicarakan terkait dengan netralitas Kabinet Jokowi. Kita masih bersama dengan Ketua Umum Projo yang juga Menkominfo Budi Aris Setiadi dan pengamat politik Ahmad Khairul Umam. Pak Budi, saya ingin bertanya Pak, kalau memang kemudian memang ada muatan-muatan yang bersifat dukungan kepada salah satu paslon, kenapa tidak disampaikan terbuka saja Pak Budi? Begini loh, kabinet ini kan isinya ada yang dari partai politik, ada yang juga bukan dari partai politik atau sering disebut oleh media atau publik sebagai kaum profesional. Teknokrat ya? Contohnya Bu Sri Mulyani, Bu Retno, Iya. Pak Basuki, dan sebagainya. Ini kan bukan representasi dari partai politik. Mereka memang ditugaskan untuk hal-hal yang sangat bisa dikatakan berat, yang menyangkut pengelolaan kenegaraan ini. Tapi juga ada menteri-menteri yang merupakan utusan atau endorsement dari partai politik. Misalnya Bang Jul itu kan ketua umum PAN, Pak Soeharto P3, Pak Erlangga dari ketua umum Golkar. Gitu. Oke. Jadi bahwa sebagai menteri dan ketua umum partai politik yang berlaga dalam Pileg dan Pilpres 2024 ini juga tanggung jawab mereka kan menyelamatkan atau mengangkat partainya, sehingga selama itu tidak melanggar undang-undangan yang berlaku, saya pikir itu hal yang dilakukan oleh partai menteri-menteri yang juga ketua umum partai atau perwakilan partai masih bisa Pak Budi, dibenarkan. maksud saya begini mereka Pak. mau tidak menggunakan fasilitas negara dalam pengertian kita lihat aja ada nggak yang dilanggar? Ada Bawaslu, hakim tidak ada ujaran untuk memilih atau mendukung salah satu, begitu kan Pak Budi ya? Tidak ada sama sekali ya? Bahwa mereka itu kan ada Bawaslu yang kalau mereka melanggar atau melampaui batas-batas undang-undang pemilu yang tidak dibolehkan kan bisa ada Bawaslu yang bisa melakukan. Baik, tapi
Tapi yang begitu loh, Mas. menariknya Pak Budi dan Mas Umam dan pemirsa, di beberapa kali penyerahan bansos, mungkin kita akan sambil lihat penyerahan bansos, itu ada ucapan-ucapan tertentu begitu. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan ini bantuan dari Presiden Jokowi. Bilang dong ucapan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Itu sebetulnya sesuatu yang biasa-biasa saja, lazim, atau seperti apa Mas Umam? Ya, kalau misal statement-statement seperti itu sebenarnya juga tidak pada tempatnya, seolah kemudian statement itu mencoba untuk melanggengkan tradisi politik patronase. Sehingga kemudian setiap kebijakan negara itu bukan dianggap sebagai sebuah representasi dari kepanjangan instrumen negara, tetapi sebagai kepanjangan tangan dari politik patron-patron atau tuan-tuan yang berlaga. Nah, oleh karena itu statement seperti itu yang disampaikan oleh Pak Erlangga, di kesempatan lain juga disampaikan oleh Pak Zul, sebenarnya itu tidak pada tempatnya. Dan kalau misal tadi merujuk disampaikan oleh Pak Menteri, Bang Muni, Bawaslu seharusnya juga punya keberanian untuk menyemprit sesuatu yang setidaknya berpotensi memiliki konflik of interest tadi. Karena konflik of interest itu hanya pintu masuk bagi terjadinya abuse of power, bagi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang Ya. seharusnya dalam konteks konstitusi, dalam konteks undang-undang pemilu harus netral di dalam proses pilpres, dalam proses kontestasi politik. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini sekali lagi netralitas kekuasaan harus dijaga. Kalau misal tidak, yang terjadi bukan sebagai sebuah proses demokrasi yang berjalan, tetapi demokrasi yang termanipulasi. Kita tidak ingin hal itu terjadi karena impact-nya itu akan betul-betul memberikan dampak yang signifikan terhadap legitimasi politik Baik, pemerintahan yang akan terpilih nanti. oke. Pak Budi boleh ditanggapi Pak, bagaimana pendapat Mas Umam ini Pak Budi? Yang pasti dalam pemilu ini kan ada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Kita serahkan, kita percayakan semua proses pengawasan pemilu ini kepada Bawaslu. Tentu partisipasi masyarakat, media dan sebagainya untuk mengawasi, untuk memberikan input tentu menjadi perhatian kita bersama. Tetapi yang pasti begini loh, kita mengharapkan pemilu 2024 ini kan pemilu damai. Ya. Bahwa aktor-aktor di dalam partai dalam pemerintahan ini juga mengandung unsur-unsur atau berisi unsur-unsur yang juga sedang berlaga dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif ini, ya kita maklumi yang sebatas tidak secara mencorong atau menyolok ya mengarahkan kepada calon tertentu. Tapi bahwa ini ucapan terima kasih pada Pak Jokowi kan bagian dari Itu wajar. apresiasi masyarakat. Iya. Saya berkali-kali saya keliling ke masyarakat tanpa disuruh, tanpa kita ngomong ini terima kasih kepada Sudah Jokowi. mengucapkan terima kasih ya. kepada Pak Jokowi. Tidak perlu diarahkan ya. Iya, tidak perlu diarahkan gitu loh. Baik. Dan mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi sebagai Oke. presiden yang mengeluarkan Ya. kebijakan untuk Itu terus sangat wajar. memperhatikan nasib rakyat. Ini kan juga jadi perhatian kita bersama. Ingat loh yang Baik. diuntungkan kan rakyat dari bantuan Oke. sosial itu. Pak Budi dan Mas Umam, kita harus jeda sebentar karena kita akan ikuti dahulu kumandang azan maghrib. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pada saat ini yang membicarakan netralitas Kabinet Jokowi. Kita masih bersama dengan Ketua Umum Projo Budi Ari Setiadi dan pengamat politik Ahmad Hoirul Umam. Pak Budi, kalau melihat walaupun benar tidak ada ajakan atau anjuran untuk memilih siapapun, tapi kan kok pas banget begitu ya, sering sekali ada yang pas-pasan begitu. Pertanyaannya Pak Budi, kenapa tidak ya benar-benar cuti saja Pak? Cuti dengan kesatria begitu supaya kemudian fokus konsentrasi kampanye mungkin 1 bulan begitu, nanti selesai pemilu 14 Februari kemudian menjadi menteri lagi. Tidak dipikirkan untuk seperti itu Pak Budi? Begini loh Mas Leo, banyak menteri-menteri itu turun ke lapangan kan pada hari Sabtu Minggu. Dan banyak juga yang ketika mereka turun ke lapangan untuk kepentingan partai politik, itu dalam status cuti. Begitu. Coba aja perhatiin Pak Prabowo dan lain-lain, begitu loh. Termasuk Pak Erlangga, Pak Zul, ini kan juga menggunakan waktu
dalam kondisi cuti pada ketika saat cuti. dia turun ke lapangan. Cuti kan nggak harus sebulan, bisa 2 hari, bisa 3 hari, gitu loh. Iya. Coba aja lihat, makanya kan Bawaslu yang akan memeriksa mereka. Kalau statusnya Pak Budi, cuti ya gimana? itu termasuk pada saat Pak Erlangga menyerahkan bantuan sosial yang tadi kita lihat videonya, itu dalam kondisi cuti sebagai menteri, Pak? Ya itu masih dicek. Dia tugasnya sebagai Menko Perekonomian atau sebagai Ketua Umum Golkar. Itu Kalau bantuan Bawaslu yang sosial kan masih harusnya Menko, Pak. Itu kan tugas pemerintahan, Pak. Bukan tugas sebagai politisi, Pak Budi. bukan. Kan tadi sudah ditegaskan oleh Pak Erlangga bahwa dia ditugaskan oleh Pak Presiden untuk memantau penyaluran itu. Sebagai Menko Perekonomian turun ke lapangan ngecek langsung Iya. bantuan ini tepat sasaran atau tidak, masa menyalahi tugas Iya, iya. dan fungsinya. Dan tugas Menko memantau itu kan tugas menteri, tapi dilakukan pada saat menterinya sedang cuti di akhir pekan. Begitu ya, Pak Budi ya? Nah, itu kan sekarang gini, itu kan ada Bawaslu, Mas. Oh, Bawaslu kan oke. pasti akan memeriksa ini Iya, Bawaslu harusnya posisi kalau menteri memang itu seperti pelanggaran apa. pasti harus ditindak. Begitu ya, Pak Budi ya? Pasti kalau ada pelanggaran kan udah disemprit dulu. Lihat aja Iya. atribut-atributnya Pak Erlangga, Pak Dito dan Oke. kawan-kawan yang lain itu. Baik, Begitu, baik. Mas. Posisi mereka, apakah mereka sedang cuti 1-2 hari dan sebagainya, kan bisa dilihat. Baik. Seperti itu. Mas Dan Umam, menurut hemat kami, kan udah ada oke. Bawaslu di situ. Ya, Baik. Mas. Mas Umam, kalau memang yang dikatakan Pak Budi barusan itu benar, artinya kan memang fungsi seorang Budi Ari bisa dipilah sebagai Menkominfo dan sebagai tim kampanye. Artinya aman-aman saja dong segala sesuatu. Atau seperti apa menurut Anda, Mas Umam? Ya, memang dalam konteks prakteknya itu domain privat dan domain publik itu campur aduk. Tidak mudah untuk memilah antara dua hal itu. Dalam Ya. satu sisi Bang Muni misalnya turun ke lapangan atas namanya Projo, tetapi kemudian Bang Muni tetap akan dilihat sebagai seorang Menkominfo dan hal itu juga terjadi di banyak tempat. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau misal kemudian mau fair, memang secara legal formal Bawaslu harus punya keberanian untuk menyemprit. Tapi kemudian faktanya Bawaslu ini bukan sesuatu yang organisasi yang betul-betul powerful secara politik. Karena Ya. institutional desainnya sendiri juga dia dipilih oleh partai-partai politik di Komisi 2, kemudian juga dalam proses itu juga pemerintah dalam konteks ini presiden juga mengetahui, dan semua itu juga membutuhkan bagaimana kemudian bargaining position, artinya secara institutional kekuatan, institutional power, Bawaslu sebenarnya tidak kuat-kuat amat. Bahkan untuk menyemprit seorang menteri, seorang Menko, apalagi misalnya Capres, Pak Menhan misalnya, tentu ada semacam psychological barrier yang Takut ya? kemudian tidak mudah untuk diatasi oleh Bawaslu. Nah, oleh Takut, Mas karena Umam? itu ada semacam apa ya, perasaan atau semacam sesuatu yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sehingga kemudian mereka yang menyalahi aturan yang kemudian tidak sesuai dengan spirit undang-undang Baik. karena kemudian didiamkan dan pengawasnya juga tidak optimal, ya dianggap Ya. sebagai sesuatu yang banal, yang lazim, yang wajar. Nah, ini Baik. yang kemudian menjadi catatan serius dalam Oke. konteks pemilu dan di proses demokrasi kita. Baik, tentunya kita percaya Presiden Joko Widodo dan segenap menteri pembantunya kabinet akan juga meninggalkan warisan terkait dengan netralitas supaya kita bisa mengenang pemerintahan ini pada waktunya berakhir mendukung demokrasi. Terima kasih Pak Budi Aris Setiadi, Ketua Umum Projo, Terima kasih. yang Selamat sore. juga Menkominfo, dan pengamat politik Ahmad Khairul Umam sudah mencerahkan kami. Selamat malam.